Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Juhri. Di sini saya akan menjabarkan ulang informatika kelas 11 semester genap kurikulum merdeka. Nah, yang pertama itu ada dimulai dari bab pertama, yaitu jaringan komputer dan internet. Pada bab ini kita mempelajari tentang jaringan komputer yang pasti, yaitu definisi jaringan komputer yaitu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk bertukar data. Nah, ada beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama itu ada namanya topologi bus. Semua komputer terhubung ke satu kabel utama, murah, tetapi jika kabel utama rusak, semua koneksinya terputus. Jadi ya cukup ribet. Lalu yang kedua itu ada namanya topologi star. Nah, maksud dari topologi star ini, semua perangkatnya itu terhubung ke satu titik pusat atau hubu. Jika salah satu kabel rusak, hanya satu, misalnya kalau kabel ini rusak, ya cuma komponen aja yang rusak. Tapi jika hub rusak, seluruh jaringannya mati. Jadi gitu definisi dari topologi star. Lalu ada namanya topologi ring, sesuai namanya bulat. Setiap perangkat itu terhubung melingkar. Nah, jika salah satu perangkat rusak, komunikasi bisa saling terganggu ya antara ini dan ini. Lalu ada selanjutnya itu saya langsung ke terakhir aja. Namanya topologi hybrid, yaitu gabungan dari dua atau lebih topologi. Misalnya kombinasi antara star dan ring, atau ditambah bus, lebih fleksibel tetapi ya lebih mahal. Nah, selanjutnya itu ada paket switching. Ini adalah metode pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil yang dikirim secara terpisah dan disusun ulang di tujuan. Paket ini biasanya diberi nomor urut agar bisa disusun kembali. Proses ini lebih cepat dan efisien dibandingkan pengiriman satu data besar sekaligus. Lalu di semester ini kita juga belajar namanya tuh troubleshooting jaringan, yaitu cara mencari dan memperbaiki kesalahan di jaringan. Model yang digunakan adalah model OSI, yaitu model 7 lapis yang membantu jika mengetahui di mana letak masalahnya, mulai dari kabel, alamat IP hingga aplikasi. Terakhir yaitu dari bab pertama itu ada materi tentang transmigrasi data digital seperti pengkodean sinyal menggunakan metode NRZ1 dan teknik modulasi seperti AM dan FM yang digunakan untuk mengirimkan data melalui gelombang radio. Nah, selanjutnya itu ada bab kedua, yaitu pengembangan aplikasi mobile berbasis kecerdasan buatan atau yang kita sebut AI. Di bab ini kita belajar menggunakan apps investor, susah nyebutnya, untuk membuat aplikasi sederhana. Lalu komponen AI yang kita pelajari yaitu ada text to speech atau yang disingkat dengan TTS, yaitu mengubah teks menjadi suara. Itu kita pernah praktek ya kalau nggak salah. Lalu ada speech to text, mengubah suara menjadi teks. Itu kita belum pernah praktek sih. Lalu ada image classifier maksudnya, mengenali gambar dan mengklasifikasikannya secara otomatis. Nah, contoh aplikasi yang dibuat adalah kalkulator suara, di mana kita cukup mengucapkan angka dan operasi hitung, lalu hasil akan dibacakan. Tapi kalau kita pernah buat kalkulator doang, suaranya ya beda lagi waktu itu contohnya. Melalui pembuatan aplikasi ini, kita belajar bagaimana cara kecerdasan buatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kesimpulannya, itu semester genap ini ada dua hal penting, yaitu pertama konsep dasar jaringan komputer, mulai dari topologi, cara data dikirim, hingga proses troubleshooting. Lalu yang kedua itu ada pengembangan aplikasi mobile berbasis AI yang menggunakan alat sederhana seperti app inverter untuk membuat aplikasi yang cerdas dan bermanfaat. Dengan menguasai materi ini diharapkan mampu memahami dasar-dasar teknologi informasi yang digunakan di dunia nyata, serta mampu menciptakan solusi teknologi secara kreatif. Nah, mungkin sekian dari kesimpulan saya tentang materi informatika kelas 11 yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.